Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rindi Parsoliani. Saya dari kelas A2 Manajemen. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi presentasi berjudul Manajemen Lintas Budaya. Seiring dengan kemajuan ilmu dan pengetahuan yang diwujudkan dalam perkembangannya di bidang teknologi, juga ledakan demokrasi di negara-negara yang semula hidup di bawah tekanan kolonialisme, feodalisme maupun berbagai bentuk kediktatoran membuka kesempatan bagi beratus juta manusia di dunia untuk beradaptasi secara bebas dalam hubungan internasional. Peningkatan intensitas secara drastis dalam hubungan internasional, baik hubungan politik, diplomasi, militer, hukum, atau ekonomi, membawa konsekuensi pada peningkatan intensitas hubungan lintas budaya. Dalam konteks ini, terutama dalam hubungan bisnis, fenomena tersebut memunculkan kebutuhan akan perlunya pemahaman atas manajemen lintas budaya. Manajemen lintas budaya sangat diperlukan dalam suatu kelompok internasional karena latar belakang dari masing-masing komponen dalam kelompok tersebut tentunya mempengaruhi sifat dan cara kerja bagi kelompok. Disinilah peran manajemen tersebut adalah sebagai alat komunikasi agar elemen-elemen dapat saling mengerti satu sama lain. Tentunya agar kinerja dari masing-masing elemen itu sendiri dapat maksimal, harus adanya evaluasi serta perjumpaan dalam budaya lain. Adapun pengertian dari manajemen lintas budaya. Manajemen lintas budaya merupakan ilmu yang berusaha untuk memahami bagaimana budaya nasional mempengaruhi praktek manajemen, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan lintas budaya dalam praktek manajemen, serta berbagai konteks organisasi, dan meningkatkan efektivitas dalam manajemen global, di mana manajemen lintas budaya perlu dipahami agar masing-masing perusahaan di berbagai negara dapat memahami dan saling bertukar informasi tentang manajemen di perusahaan di negaranya tersebut. Adapun manajemen lintas budaya menurut ahli, menurut Nancy Adler, manajemen lintas budaya merupakan perilaku orang dalam organisasi di seluruh dunia dan menunjukkan orang-orang bagaimana untuk bekerja dalam organisasi dengan karyawan dan populasi klien dari berbagai budaya yang berbeda-beda. Perbedaan antara budaya individualis dan budaya kolektif. Budaya individualis yaitu transaksi berorientasi yang fokus kepada hasil, di mana keuntungan jangka pendek, penekanan pada konten, dan berfokus pada fakta, angka, rasio, dan statistik. Independen secara langsung, sedangkan budaya kolektif hubungan berorientasi yang fokus kepada proses, yang pertumbuhan jangka panjangnya, penekanan pada konteks, pengalaman intuisi, hubungan saling terkait yang bekerja secara tidak langsung. Ada 4 tingkat di mana budaya dapat bekerja. Yang pertama ada tingkat nasional, di mana budaya nasional berada pada tingkat nilai tak sadar yang diperoleh selama masa kanak-kanak dan budaya nasional stabil. Sesudahnya, perubahan yang terjadi adalah praktek di mana nilai-nilai yang mendasari yang tersisa tersentuh. Adapun tingkat organisasi. Budaya organisasi itu berbeda pada tingkat praktek yang dapat digambarkan sebagai dangkal dan sampai batas waktu tertentu. Ini budaya organisasi berbeda dari suatu perusahaan ke yang lain dalam negara yang sama. Jadi perusahaan lain tetapi negaranya sama. Adapun tingkat pekerjaan. Semacam ini, budaya biasanya datang antara budaya nasional dan organisasi. Masuk ke pendudukan seperti mengajar membutuhkan nilai-nilai sosial yang diperoleh ditambah dengan praktek-praktek organisasi. Adapun tingkat jenis kelamin, perbedaan gender diakui dalam budaya yang sama. Ada apa bisa disebut laki-laki, budaya yang berbeda dari budaya perempuan. Secara teknis, pria dan wanita memiliki kemampuan untuk melakukan tugas yang sama di tempat kerja.
tetapi mereka memiliki perbedaan ketika dalam menanggapi simbol-simbol yang digunakan dalam masyarakat. Perbedaan antara pria dan wanita sangat tergantung pada budaya nasional negara itu tersebut. Adapun intelijen budaya. Intelijen budaya merupakan kemampuan untuk menunjukkan perilaku tertentu, termasuk keterampilan dan kualitas yang secara kultural disetel untuk sikap dan nilai-nilai orang lain. Adapun bidang-bidang budaya intelijen. Yang pertama ada kecerdasan linguistik, yang kedua ada kecerdasan spesial, yang ketiga ada intrapersonal kecerdasan, dan yang keempat ada kecerdasan interpersonal. Setiap budaya pasti memiliki perbedaan dan karakteristiknya masing-masing. Begitu pula dengan budaya yang dimiliki oleh manajemen di berbagai negara. Maka ada 6 langkah untuk menerima perbedaan yang ada, yaitu dengan cara yang pertama, mengkomunikasikan dengan rasa hormat, yang kedua, tidak bersifat menghakimi budaya lain, yang ketiga, mempersonalisasikan pengetahuan dan persepsi-persepsi, yang keempat, mempraktekkan fleksibilitas peran, yang kelima, mendemonstrasikan perhatian timbal balik, yang keenam, mentoleransikan kerancuan dalam budaya tersebut. Adapun 3 cara pemahaman budaya. Yang pertama, mendidik budaya yang baru untuk mengikuti budaya yang lama. Yang kedua ada akulturasi atau peleburan 2 budaya menjadi 1 budaya. Yang ketiga, meninggalkan budaya yang lama untuk budaya yang baru. Pemahaman macam-macam model keberadaan budaya pada ilmu manajemen menurut para ahli. Model Palmer-Eastman menyatakan bahwa budaya merupakan variabel utama dalam menentukan efektivitas manajerial dan organisasional. Model Negandhi Prasad menyatakan bahwa filosofi of management adalah merupakan suatu variabel yang bersifat independen dan cenderung tidak terpengaruh secara langsung oleh aspek budaya. Ada 7 kunci dimensi manajemen lintas budaya menurut model Siwi. Yang pertama itu ada hierarki atau egalitarisme. Hierarki merupakan cara orang melihat otoritas dan kekuasaan, berapa banyak mereka tunduk kepada orang-orang di sebuah otoritas, dan apakah mereka merasa berhak untuk mengekspresikan diri, dan bagaimana diberdayakan mereka merasa membuat keputusan independen dan mengambil inisiatif. Hierarki itu atau egalitarisme adalah cara individu melihat otoritas dan kekuasaan. Bagaimana satu penghormatan banyak memberi kepada orang-orang dalam otoritas. Apakah orang berhak untuk mengekspresikan diri, dan bagaimana mereka merasa diberdayakan untuk membuat independen keputusan dan mengambil inisiatif. Hal ini juga hubungan seseorang dengan kekuasaan dan otoritas. Apakah orang dalam otoritas yang lebih baik, atau mereka mendapatkan status itu oleh prestasi dan terbuka kepada orang lain dengan tingkat yang sama. Adapun egalitarisme adalah kepercayaan bahwa setiap orang diciptakan sama, yang mempunyai hak dan kesempatan yang sama. Perilaku hierarki dan egalitarianisme adalah sikap terhadap hierarki, dan prinsip-prinsip egalitarisme mengarahkan mendalam berpengaruh dalam bisnis saat ini. Meskipun banyak orang yang enggan untuk mengakuinya di masyarakat dan di masyarakat setempat sekarang, mereka mempengaruhi rasa pemberdayaan dan otonomi, seperti kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan kerjasama tim. Adapun yang kedua yaitu fokus kelompok. Apakah orang melihat prestasi dan tanggung jawab seperti yang dicapai melalui individual usaha atau upaya kolektif, dan apakah mereka mengidentifikasi diri mereka sebagai individu atau sebagai anggota kelompok? Berikut penjelasannya. Pentingnya kelompok dalam kaitannya dengan individu, yaitu apakah orang ingin dibedakan dari kelompok, dipandang sebagai individu, atau dianggap sebagai bagian dari suatu kelompok tertentu.
Gagasan bahwa kelompok harmoni yang diperlukan untuk mencapai tujuan bisnis. Yang terakhir ada pentingnya kelompok dalam kaitannya dengan individu. Yang terakhir, pentingnya hidup dan bekerja bersama-sama secara harmonis. Tingkah laku fokus dalam berkelompok adalah sebagai berikut. Yang pertama ada memperkerjakan, yang kedua ada mengenali bakat, yang ketiga ada pengambilan keputusan, dan yang keempat ada harmoni dan kolaborasi dari tim. Yang ketiga ada hubungan. Hubungan adalah pentingnya dan waktu yang dihabiskan untuk membangun hubungan dan mengembangkan kepercayaan. Apakah kepercayaan dan hubungan dipandang sebagai prasyarat untuk bekerja dengan seseorang? Yang keempat ada gaya berkomunikasi. Cara masyarakat berkomunikasi termasuk penggunaan verbal dan non-verbal ekspresi. Jumlah orang, informasi latar belakang butuhkan untuk memahami dan bagaimana secara langsung atau belak-belakan atau tidak langsung orang berbicara. Hal ini juga mengacu pada apakah singkatnya atau detail yang dinilai dalam komunikasi. Yang keempat ada orientasi waktu. Sejauh mana orang percaya bahwa mereka dapat mengontrol waktu dan mematuhi jadwal, atau apakah jadwal dipandang sebagai tenggat waktu atau perkiraan. Hal ini juga termasuk apakah jadwal atau orang yang lebih penting. Orientasi waktu adalah sejauh mana orang percaya bahwa mereka dapat mengontrol waktu dan apakah jadwal atau orang yang lebih penting. Nah, ini mempengaruhi manajemen waktu, panjang dan jangka pendek, perencanaan, jadwal, dan kepatuhan terhadap agenda dan tenggat waktu. Yang keenam ada mengubah toleransi. Persepsi beberapa banyak orang berpikir bahwa mereka memiliki kendali atas hidup mereka dan takdir serta kenyamanan mereka dengan perubahan, pengambilan risiko, dan inovasi. Adapun yang terakhir ada motivasi. Apakah orang bekerja untuk hidup atau hidup untuk bekerja? Apakah mereka dapat mencapai status dalam masyarakat dengan perdagangan waktu pribadi untuk kesempatan untuk maju? Apakah motivasi atau keseimbangan kehidupan kerja, motivasi atau keseimbangan hidup dan kerja menggambarkan penekanan bahwa orang-orang dalam masyarakat tempatkan pada prestasi dan status dengan kerja keras versus fokus pada personal waktu dan kegiatan. Adapun 7 unsur-unsur budaya. Yang pertama ada bahasa, yang kedua ada pendidikan, yang ketiga ada kekerabatan dan organisasi, yang keempat ada peralatan hidup dan teknologi, yang kelima ada ekonomi, yang keenam ada religi, yang ketujuh ada kesenian. Yang pertama sistem bahasa. Unsur budaya yang pertama adalah sistem bahasa. Nah, saat berkomunikasi tentu saja kita menggunakan bahasa, baik dilakukan secara tertulis maupun secara lisan. Bahasa merupakan sebuah lambang atau ciri-ciri dari suatu suku atau adat tertentu. Nah, tradisi atau warisan yang diberikan secara turun-temurun adalah bahasa, sehingga bahasa dijadikan suatu unsur di dalam kebudayaan untuk menentukan asal budaya dan adat seseorang. Sistem pendidikan. Unsur kebudayaan yang kedua adalah unsur sistem kependidikan. Dalam kebudayaan, pendidikan sama saja dengan pengetahuan yang dijadikan oleh masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun terhadap generasinya. Selain pendidikan yang dilakukan di dunia sekolah, masyarakat juga memiliki pendidikan tersendiri yang hanya dipelajari oleh masyarakat adat tersebut atau adat masing-masing, seperti pendidikan atau ilmu pengetahuan tentang kalender pertanian. Adapun yang ketiga, sistem kekerabatan dan organisasi. Dalam unsur kebudayaan, terdapat sistem kekerabatan atau organisasi sosial yang dilakukan oleh masyarakat adat tersebut. Sistem kekerabatan atau organisasi sosial ini dilakukan untuk membentuk masyarakat yang menghasilkan suatu adat dan aturan tertentu. Menurut Konjaraningrat, masyarakat yang memiliki kerabat atau organisasi sosial ini memiliki kehidupan sosial yang diatur oleh adat istiadat yang didasari dari kesatuan yang ada lingkungan masyarakat tersebut. Sistem kekerabatan atau organisasi sosial ini bisa berbentuk karena adanya jenis perkawinan, prinsip menentukan pasangan, adat menetap, dan jenis keluarga.
Adapun sistem peralatan hidup dan teknologi. Unsur kebudayaan yang selanjutnya adalah sistem peralatan dan teknologi. Dari adatnya, sistem peralatan dan teknologi ini kita jadi mengerti tentang alat yang digunakan di dalam masyarakat adat tersebut atau adat masing-masing, baik alat yang digunakan untuk memasak, alat persenjataan, alat komunikasi, hingga alat transportasi. Adapun sistem ekonomi. Dalam unsur kebudayaan juga terdapat sistem ekonomi yang merupakan mata pencaharian dari masyarakat adat masing-masing atau adat tersebut. Sistem ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat tradisional adalah berburu, beternak, bercocok tanam, menangkap ikan, dan menetap dengan sistem irigasi untuk bertahan hidup. Tetapi berbeda dengan di era modern ini. Masyarakat sudah mengikuti perkembangan sistem industri dengan mengandalkan pendidikan yang memadai, belajar keahlian tertentu, dan mencari pekerjaan untuk mendapatkan gaji untuk menunjang kehidupan ke depannya. Adapun sistem religi. Unsur kebudayaan yang selanjutnya adalah sistem religi. Sistem religi adalah suatu kepercayaan masyarakat terhadap keyakinan, upacara keagamaan, dan penganut religi tersebut. Dalam masyarakat adat, sistem religi ini mencakup beberapa unsur kepercayaan, yaitu tentang mitos-mitos, legenda, cerita, buku, tempat, benda, dan lain sebagainya yang mereka anggap sakral dan harus dihormati. Adapun sistem kesenian. Untuk kebudayaan yang terakhir yaitu sistem kesenian. Kesenian yang dilakukan oleh masyarakat adat memiliki beberapa unsur seni seperti tradisional, ukiran adat, hiasan, musik, tari-tarian, dan juga jenis kesenian lainnya. Adapun elemen penting yang mempengaruhi budaya menurut Griffin ada kultur. Ada ada 5. Yang pertama ada sosial struktur, value and attitude, language, communication, religion, struktur sosial. Struktur sosial merupakan dasar dari suatu masyarakat yang merupakan keseluruhan kerangka yang menentukan peran individu-individu dalam suatu masyarakat, tingkatan atau setara dalam masyarakat, dan mobilitas individu-individu dalam suatu masyarakat. Yang perlu ditekankan di sini adalah bagaimana antara individu atau anggota ataupun antar grup di dalamnya berinteraksi. Karena tiap bangsa atau negara atau daerah berbeda antara satu dengan yang lainnya. Mobilitas sosial adalah kemampuan individu bergerak dari suatu star ke star lainnya. Mobilitas sosial cenderung tinggi pada masyarakat yang tidak memiliki strata. Misalnya, mobilitas sosial masyarakat di Amerika lebih tinggi daripada India. Sedangkan mobilitas sosial sering dapat mempengaruhi sikap dan perilaku dalam berbagai segi, seperti labor relation, human capital formation, risk-taking, dan sebagainya. Sehingga perusahaan ingin menambah pabriknya di negara lainnya, perlu memperhatikan mobilitas sosial dalam susunan maupun komposisi karyawannya. Adapun bahasa, dalam hubungan lintas budaya tidak diragukan lagi masalah antar bahasa menjadi begitu berarti karena merupakan alat komunikasi antar individu. Ada sekian ribu bahasa dengan sekian puluh ribu dialog tersebut di seluruh dunia. Adapun komunikasi lintas budaya, apakah berbentuk verbal atau non-verbal, merupakan suatu keterampilan yang diperlukan oleh seorang manajer perusahaan internasional karena kemungkinan miscommunication lebih banyak terjadi pada komunikator yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda karena pengirim pesan atau sender mengirim pesannya messenger dengan menggunakan saringan budayanya, sedangkan si penerima pesan menerima pesan dengan menggunakan saringan budayanya sendiri. Adapun nilai dan sikap,
Budaya juga mempengaruhi dan mencerminkan nilai-nilai dan sikap anggota masyarakat. Nilai-nilai adalah prinsip dan standar yang diterima oleh anggota suatu masyarakat, sedangkan sikap adalah tindakan, perasaan, dan pikiran hasil dari nilai-nilai tersebut. Adapun agama, yang terakhir ada agama. Kita semua tahu bahwa agama merupakan aspek penting dan peka di hampir semua kelompok masyarakat. Dapat mempengaruhi cara anggota kelompok suatu masyarakat berhubungan baik dengan sesama anggota kelompoknya. Kesimpulannya, dari yang telah disampaikan di atas, kesimpulan, memperluas usaha ke negara atau daerah lain memang memerlukan pemikiran dan wawasan yang mengglobal, tetapi jangan dilupakan bahwa harus dengan pemahaman lokal masing-masing wilayah yang berbeda. Hal ini jelas membutuhkan suatu kemampuan untuk mengembangkan ide, menafsirkan, menginterpretasikan asumsi masing-masing negara sesuai dengan konteks budayanya. Banyak hal yang kerupakan masalah budaya yang berbeda dari satu negara atau daerah yang satu dengan yang lain, yang perlu dipelajari, terimplementasikan, dan mungkin diadopsi agar tujuan perusahaan meluaskan usahanya dapat dicapai. Suatu perusahaan yang memasuki suatu negara atau daerah akan merasa lebih pasti dan yakin jika aspek budayanya sudah mereka pahami dengan baik. Selanjutnya, perlu pula menjadi pertimbangan bahwa pemahaman lintas budaya yang mendalam dapat menjadi keunggulan bersaing bagi suatu perusahaan yang ingin bersaing di arena internasional. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman dan dosen sekalian apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang bisa menyinggung. Terima kasih. Demikian akhir presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.